Dari Padepokan mungkin dari jauh sekali ya. Waktu itu dibentuk kenapa Mbah Topan, karena waktu itu berinisiatif waktu itu untuk kira-kira ngajak siapa nih yang mungkin masih relate sama teater waktu itu. Nah, yang kepikiran di kepala saya pokoknya ada yang untuk, karena kita kan lama kumpul cuman kumpul-kumpul doang ya, nonton film, nonton iya. bawain naskah Los Bagados Los Pencos ya. Santunan W.S. Renda, tapi saya nggak tahu tuh, saya lupa naskah aslinya punya siapa ya. Kamu ini berkarya gitu tuh. Masih idealis. By VN, seingat saya. Gedung Sendra Santang sampai nggak buat tumpah-tumpah, nah itu acara kita. Nah, sebelum itu mungkin gini aja dulu Mas, kita flashback ke masa-masa awal kita berkiprah dulu tuh. Boleh. Dari yang awalnya kita berapa orang, terus kita berangkat dari teater dulu gitu tuh. Dengan nama apa dulu mungkin bisa dijelasin lah. Mungkin dari Mas Iqbal aja. Dari Mas Iqbal aja. Saya cuma menambahkan aja. Sebagai pendiri sih. Saya menambahkan aja. Biar ini maksudnya kita sedikit flashback aja barangkali, cerita ke teman-teman dari awal sampai pada akhirnya kok kita berevolusi, media broadcast gitu tuh. Berevolusi. Gimana sok ceritanya? Bahasanya biar lebih bagus, berevolusi ya. Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin udah tahu kita ya, Kolong Media Broadcast tuh awalnya kan kita berangkat dari teater awalnya dengan nama Teater Kolong Cirebon. Terus setelah sekian lama berkiprah di dunia teater lah ya, tidak lama juga, mungkin ada beberapa waktu kosong tidak menggeluti teater. Akhirnya setelah kumpul lagi, saya dan Mas Iqbal kebetulan bersepakat untuk membuat Kolong Media dengan tujuan yang tadi saya terangkan. Mungkin barangkali Mas Iqbal mau menambahkan nih. Itu singkatnya seperti itu. Ya nggak dijelasin, diceritain Mas. Nggak usah. Iqbal aja yang Iqbal yang menerangkan. Nggak mau dijelasin dari kita nih berawal dari mana, kan biar kita nggak ngelupain. Emang kita berawal dari mana dulu? Berawal dari mana? Dari Padepokan mungkin, dari jauh sekali ya. Nggak apa-apa, sejarah yang mungkin enggak disingkat aja. Cuman maksudnya kan tahu nih barang teman-teman mau tahu juga. Jadi akar kita berawal dari mana kan gitu. Berarti saya jelaskan dari Teater Kolong belum ada Mas Iqbal nih berarti. Iya nggak apa-apa. Waduh, bakal jauh banget nih, friend. Kita mundur-mundurnya nih. Kita udah ngaret tadi gara-gara ada yang mencret, jadi lebih lama lagi. Ya sebelum Teater Kolong sebenarnya kita punya nama lain. Waktu itu dibentuk 11 Agustus 2014. Saya kebetulan tadi ada yang pakai batik, ketua umum kita Mas Oki. Saya, Mas Oki, Mas Jaka mungkin. Ada Mas Raffi juga di dalamnya. Dengan nama Bengkel Teater Mbah Topan awalnya. Kenapa diberi nama itu? Karena waktu itu kebanyakan itu tahun-tahun itu kan kita masih pada remaja ya, masih suka-sukanya kumpul-kumpul. Iya, masih kumpul-kumpul lah namanya, masih sering-sering dengerin lagu-lagu yang masih Iwan Falsan. Jadi dikasih nama Bengkel Teater karena terinspirasi dari W.S. Rendra, karena kan W.S. Rendra juga pernah tergabung sama Iwan Fals tuh. Jadi namain Bengkel Teater. Kenapa Mbah Topan? Karena waktu itu kebetulan sering kumpulnya di rumah saya. Nah kebetulan rumah saya itu disebutnya sanggar. Padahal nggak ada alat-alat seni tradisional berkaitan dengan sanggar seni lah atau apapun lah. Cuman kita mau nyebutnya sanggar biar lebih ini aja, biar lebih terkesan nyeni lah. Iya. Bahasanya seperti itulah. Ya berjalan cukup lama tuh, hampir setahun kalau nggak salah. Akhirnya dengan kesepakatan teman-teman waktu itu ada Mas Dani kalau saya nggak salah ingat. Dani ya. Iya Mas Dani, ada Mas Rizky Kurniawan, banyak lah waktu itu. Jaka ya. Mas Jaka juga. Akhirnya mereka udah langsung udah dari awal ya. Oke, waktu itu pernah bawa orang juga kalau nggak salah, namanya Ulum. Oh iya temen ininya desanya ya. Akhirnya
kita mau inilah, mau bener-bener oke deh kalau namanya emang kita ini bengkel teater, ayo kita sedikit-sedikitnya menggeluti teater lah. Ini mau terjun ke teater. Waktu itu kebetulan dari yang kumpul di situ, walaupun namanya bengkel teater, tapi kita semua awam tentang teater. Cuman tahu aja teater itu apa gitulah, tahu ininya aja. Tapi belum pernah ada yang bener-bener menggeluti teater, mendalami teater. Saya berinisiatif waktu itu untuk kira-kira ngajak siapa nih yang mungkin masih relate sama teater waktu itu. Nah, yang kepikiran di kepala saya tuh Mas Iqbal, karena ternyata jauh sebelum ada bengkel teater Mbak Topan tuh saya pernah tergabung di organisasi teater ini lah, bukan organisasi ya namanya, Teater sekolah. Iya, Sekolah. ekstrakurikuler sekolah lah, Ekskul. ekstrakurikuler sekolah. Namanya SD1 Teater, mungkin teman-teman yang tahu, sama Mas Iqbal. Kebetulan dia ini satu ekstrakurikuler sama saya lah di sekolahnya. Dan saya pernah lihat dia naik main teater, saya tahu gimana kiprah dia, apa ya, main teater apa berseni lah pokoknya. Saya tahu kiprah dia berseni. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengajak Mas Iqbal tuh. Tahun berapa itu sih? Pasti tahun berapa? 2015 kalau nggak salah ya. 2015 ya? Setahun setelah, hampir setahun teater kolong inilah. Atau nggak sampai setahun. Pokoknya 2015 udah saya ajak. 2015. Saya waktu itu telepon lagi di kerjaan, masih saya telepon Mas Iqbal. Gimana nih kalau gabung di bengkel teater Mbak Topan? Dan yang saya heran ternyata respon Mas Iqbal masih masih nerima tuh, nggak tahu. Tuh nggak tahu karena emang nggak ada kerjaan apa kayak gimana tuh Mas Iqbal kalau boleh tahu. Karena diajak abang-abangan. Enggak, tapi walaupun saya waktu itu satu tingkat di atas dia, secara masuk teaternya bareng kan, ternyata angkatan teaternya di Estiman tuh apa gimana? Kalau nggak salah bareng di angkatan 2. Nah, Bareng lagi mau ada ini ya, lomba ya Mas ya? ya mau ada lomba teater kalau nggak salah, jadi angkatannya bareng tetap. Ya saya tahu dia main teater gimana lah. Jadi yang kepikiran di kepala saya ada Mas Iqbal. Akhirnya saya telepon dia dan dia masih antusias lah bahasanya. Ya sampai sekarang sih dia masih antusias tentang teater. Masih antusias. Ya oke, ajak gabung lah. Cuman yang saya lupa nih, coba nanti kita tanya ke Mas Iqbal nih. Mas Iqbal tuh kumpul udah di rumah saya apa udah di rumah Mas Jaka? Langsung di rumah Jaka. Nah, Mas pas itu disebutnya apa? Padepokan. Padepokan. Nah, setelah di rumah saya itu ada fase-fase di mana kita pindah tempat karena apa waktu itu alasannya? Nyari tempat yang agak sedikit nyaman aja lah, yang agak sedikit bebas gitu. Kalau di tempat saya kan kita kumpulnya tuh di ruang tamu gitu di depan, dan kurang apa ya? Ya kurang nyaman lah waktu itu anak-anak. Akhirnya waktu itu karena Mas Jaka punya ruangan yang dia sengaja untuk bangun untuk kumpul-kumpul teman-teman sekalian lah. Ruangannya nggak luas tapi mungkin dari situlah pemikiran kita luas tentang seni, tentang budaya dan lain, karena sering berkumpul dan berbincang-bincang tentang seni. Pindahlah ke tempat itu yang kemudian kita sebut, ya balik lagi agar terlihat seni aja, agar terlihat nyeni, disebutnya Padepokan. Mungkin Mas Iqbal udah di situ berarti? Udah. Bukan di Sanggar ya, bukan di rumah saya? Enggak, udah di Padepokan. di Ya. rumah Jaka. Sebenarnya sebentar sih, di rumah saya cuma beberapa bulan, akhirnya pindah ke Padepokan di rumah Mas Jaka itu. Dan disitulah waktu awal-awal bengkel teater Mbah Topan ganti nama. Bentar tuh ya, bener dulu. Mas Iqbal tuh di dalam kita udah ganti nama berarti udah Teater Kolong. Oke, sorry, ada yang terlewat berarti. Sebelum saya telepon Mas Iqbal, ternyata kita tuh udah sempat kumpul-kumpul dan mencari nama sebenarnya. Mencari nama sama teman-teman sekalian dan disepakati namanya Teater Kolong. Waktu itu ada banyak, ada teater jendela. Kalau nggak salah ada teater pintu, pokoknya berkaitan dengan rumah yang kita lihat-lihat aja nih yang di sekitaran. Masih ada di sekitaran kita ya? Iya. Terus nggak tahu kenapa akhirnya ada tercetus nama Teater Kolong, siapa juga tuh saya nggak paham. Bukan Mas? Lupa apa saya lupa sih namanya. Pokoknya ada yang ini nama Teater Kolong lah, mencetuskan nama Teater Kolong. Saya lupa, saya nggak berani nyebutin bahwa itu nama dari saya juga. Kenapa tuh Mas? Teater Kolong sampai sekarang juga saya tuh masih belum tahu. Waktu awal-awal nama Kolong itu tuh. Nama Teater Kolong juga sebenarnya Mas Iqbal
waktu saya kasih tahu kan dia agak tersenyum tuh, agak ketawa tuh Mas Iqbal namanya. Balik lagi kayak tadi sih Mas Iqbal, kayak kolong media tadi, pergerakan kita tuh kebanyakan dari bawah, dari kolong. Nah terus kita mau coba bertahap lah, dan kita nggak lupa tempat kita dari mana, dari bawah sampai bisa ke timbul ke atas. Rencananya bakal seperti itu niatnya, dari kolong ke atas gitu rencananya, jadi namanya teater kolong Cirebon. Oh berarti Mas Iqbal di dalam tuh udah nggak ngalamin bengkel teater Mas Topan berarti ya? Enggak, udah teater kolong. Udah teater kolong. Nah kemarin saya sempat sempat flashback gitu. Ternyata yang desain logo teater kolong tuh Mbak Dini. Oh iya dah. Mbak Dini ternyata yang logo. Mbak Dini itu salah satu senior kita di teater sekolah dulu. Iya, ekstrakurikuler teater kita di sekolah lah. Mbak Dini yang desain teater kolong. Baru tahu juga tuh Mas. Mbak Dini ternyata, saya udah flashback inget, ternyata Mbak Dini ada di email tuh, dia ngirim logo. Nah berkaitan dengan Mbak Dini nih, setelah saya kumpul sama Mas Iqbal, akhirnya dari situlah kita benar-benar serius membentuk organisasi atau apa bahasanya ya. Jadi dibentuk ketua, bendahara, ini gitu tuh, apa namanya. Emangnya itu Mas? Iya, sebelumnya belum ada ketuanya siapa, ininya siapa, belum dicetusin kan. Enggak, emang ada susunan kayak gitu, saya lupa. Ada. Sama Mas Dani di Padepokan kan. Mas Dani bawa laptop. Sekretaris kalau nggak salah Mas Dani ya? Iya. Waktu itu kan ente wakil ketuanya ketum deng. Mas Iqbal masih anggota. Ketuanya kan masih saya. Oh, wakil. Oke, wakilnya. Waktu itu tuh nggak salah di rumah Mas Jaka. Ya atas inisiasi Mas Iqbal juga kalau nggak salah. Oh, iya. Inisiasi ente juga friend kalau nggak salah sih. Jadi bener-bener dibentuk biar lebih tertata atau apalah gitu intinya. Iya. Nah, akhirnya disepakati lah waktu itu. Ketua umumnya Lutfi, wakilnya Mas Oki, sekretaris Mas Dani, gitu-gitulah, bendara Mas Jaka, dan Mas Iqbal, gitu-gitu. Sampai akhirnya kumpul berapa lama, sampai ada momen karena kita kan lama kumpul cuman kumpul-kumpul doang ya, nonton film, nonton baca-baca puisi dikit ya. Setelah itu ada kegiatan baca Mas Iqbal ngisi untuk oke deh, biar kita lebih ini. Gimana kalau kita isi dengan baca puisi, habis itu lalu kita bedah isi puisinya. Itulah yang saya ingat gitu deh singkatnya. Dulu akhirnya ini ya apa, puisi-puisinya Wiji Tukul ya Mas ya? Ya kebanyakan Mas Rendra, Wiji Tukul. Itu masih ingat pas bacain di situ tuh Bunga dan Tembok tak Mas itu kalau ya, Bunga dan Tembok ya dari Wiji Tukul ya. Wiji Tukul. Saya lupa sih saya bawainnya apa. Nah akhirnya satu-satu dari kami lah yang waktu itu malam itu ada baca puisi lah. Setelah itu kita bedah, yaitu tujuannya ya biar kita tetap ada kegiatan dalam berseni aja di Padepokan, baca puisi. Hampir berapa lama tuh kita jalan seperti itulah. Habis itu kita langsung kepikiran bikin garapan teater apa? Betul. Monolog Mas, teater dulu. Teater kelompok dulu. Kolaborasi sama Simon ya? Iya. Itu kan ada inisiasi ente juga tuh, Friend. Iya. Di 2016 tuh, Mas. 2016. Waktu itu Mas Iqbal ngasih ide gagasan lah. Ayolah garapannya. Ya, biar kita ngasih tahu aja, ada nama teater kolong nih, ada nama teater kolong. Kebetulan juga pas itu tuh salah satu alumni Mbak Dini ya. Mbak Dini juga salah satu yang inisiasiin tuh Mas. Yang ayo sih udah kangen nih mau garapan lagi gitu ya. Oh iya. Gitu Mas. Iya. Pas sempat rame di komen-komen Instagram dulu tuh Mas. Iya. Ya itu Mbak Dini akhirnya yang desain nama logo teater kolong, saya ingat di situ Mbak Dini. Akhirnya waktu itu setelah perbincangan dengan Mas Iqbal, karena keterbatasan kita anggotanya masih sedikit, terus tujuannya tidak melupakan roots kita dari mana kita berasal. Akhirnya kita mengajak inilah apa angkat dulu aja, nggak apa-apa, angkat dulu aja. Terima kasih Mas Iqbal, lupa saya nyampe ini kita mau garapan bareng-bareng sama teater semua. Iya. Kita ngajak collab. Oh gitu, iya. Intinya kita tidak ingin melupakan roots dari kita mau berasal lah, dari mana. Akhirnya kita mengajak adik-adik tingkat, adik-adik kita yang di Estimuan Teater lah, untuk sama-sama garap teater waktu itu. Nah mungkin dari sini Mas Iqbal bisa cerita nih, dilanjutkan, karena udah Mas Iqbal udah di dalam nih. Karena Mas Iqbal udah di dalam, jadi nggak punya alasan nggak bisa cerita nih. Silakan Mas Iqbal.
Berarti pas itu di 2016 ya, Mas? 2016. 2016 kita bawain naskah Los Bagados Los Los Pencos ya. Pencos. Saduran Itu- West Render, tapi saya nggak tahu tuh. Saya lupa naskah aslinya punya siapa ya, Mas Iqbal? Lupa soalnya dari orang luar ya, Mas? Iya, cuma Saduran pernah disadur sama West Render sama Bengal Theater. Los Bagados Los Pencos. Barangkali teman-teman tahu karyanya siapa Ya. boleh Iya, Pak. tahu. Betul. Cuman Bahwa disadur sama West Render ya, Mas? disadur sama Bengal Theater West Render. Pas itu Mas ya yang sulinnya. Nih ada naskah nih bagus. Nah, kalau naskah ini emang iya, Los saya berani Pencos. saya ngomong karena emang saya Nah, saya masih inget nih, naskah ini nih intinya revolusi rumah sakit jiwa kalau nggak salah tuh. Betul. Ya, inilah ada artikel politik-politiknya gitu kan. Render kan biasanya bawa-bawa yang seperti itulah. Nah, kita Ya. tampil di gedung kesenian ya, Mas ya. Gedung Kesenian Mas Rara Santang Kota Cirebon. Nah, pas itu kita tuh apa buat ditonton anak STM apa umum sih, Mas? Kita bikin umum. Oh, bikin umum ya. Cuman free tiket. Kritik itu, Mas. Free tiket. Ya kan tujuannya Mas Iqbal kan bilang Idealis aja masih idealis. Namun berkarya gitu tuh. tujuannya mau kenalin dulu, mau kenalin nama teater Kolong dulu. Nama teater Kolong ada. Yang penting berkarya aja Ya, udah masih sampai free ya. masih inilah, masih muda. Masih muda, Belum masih banyak. egonya masih tinggi, masih idealisisan. Kita bikin pagelaran teater di gedung kesenian Ini Mas Mas Rara Rara Santang. Santang Bima, free entry ya. Gratis. Anak sekolah nih kalau nggak salah ada anak-anak sekolah lain. Di 2016 itu, Mas ya. 2016 bulan Mei. Oh. Rencana mau kita terbitkan di 13 Mei waktu itu. Iniin reformasi apa gugurnya Orde Baru. Ya biasalah masih menggebu-gebu, masih ikut-ikut seperti itu. Tapi meleset karena waktunya nggak tepat. Akhirnya kita undur kalau nggak salah saya nggak ingat 8 Mei akhirnya hari Sabtu. Kalau nggak salah penonton penuh ya, Mas. Penuh karena free ya. Karena free penonton ngebludak sampai Karena free gedung ada. itu nggak muat. Dan di situ kan akhirnya saya baru pertama kali ketemu Mas Aduy di situ deh kalau nggak salah. Iya, Dia dah. udah di dalam. Iya dah. Ya, kalau nggak salah iya Mas Aduy. Udah di dalam ya, Mas Aduy udah di Bahkan ST1. kamu masih sekolah tuh? Masih di ST1, dia ikut kok main kok. Kalau nggak salah nggak saya nggak Ikut salah. main nggak kamu? Dia ikut main. Main. Kayaknya. Dia main. Jadi kor. Seingat saya lah. Pokoknya banyak plan waktu itu. Salah satu debut lah. Debut saya dan Mas Oki di teater Los Bagados Los Pencos itu tahun 2016. Itu mau sih pecah bisa itu acara. Bisa lah, Ini gedung pokoknya. kesenian pasti rame ngebludak. Oh satu lagi Fred. Mungkin yang bisa saya acungi jempol atau apa ya namanya apresiasi. Kita tuh latihan ini ternyata script readingnya tuh by VN Brand. Karena keterbatasan jarak waktu itu kalau nggak salah. Kayak Mbak Dini itu ikut main readingnya tuh di VN kalau nggak salah. Iya, sempat Mbak Dini iya teman-teman saya Mas Iqbal waktu itu karena keterbatasan jarak dan waktu yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung, readingnya tuh by VN. Seingat saya seperti itulah. Seingat saya kalau nggak saya nggak salah lupa ya. Tapi pernah ketemu juga, Mas, pas Ya. di STM. Ya Kita akhirnya ketemu. reading bareng ya. Nah ini sampai sekarang saya yang penentuan tokoh tuh sebenarnya dari siapa tuh? Penentuan tokoh si Mas Iqbal jadi mantri, Mbak Dininya jadi suster gitu-gitunya tuh. Ingat nggak Mas Friend? Ente dari siapa Friend? Saya jadi Linus gitu-gitunya Friend. Nah saya masih ingat nih nama-nama Iya, dah. sedikitnya. Saya lupa. Linus gitu-gitu tuh. Saya Siapa lupa. tuh kira-kira yang milih tuh Friend? Lupa. Saudaranya siapa waktu itu kalau Mbak Dini nggak salah. Mbak Mbak Dini, Dini saudara. sutradara, pemain juga. main juga? Oh. Tapi kita banyak dibantu sama teman-teman lah. Ada Mbak Ajeng kalau nggak salah waktu itu juga. Iya, senior jadi kita MC kalau nggak salah ya. Jadi MC. Ada Mbak Ajeng juga senior di Estimuan. Nah, pokoknya itu pecah-pecahan lah. Maksudnya kalau teman-teman ingat di 2016 gedung Sendra Santang sampai nggak muat tumpah-tumpah. Nah, itu acara kita. Nanti ada yang lebih pecah lagi, Bre. Prodo. Nah, wih, pas di 2016 kalau teman-teman ingat di Jalan Bima Masih Tetel, nah itu acara kita. Nah, itu acara debut awal teater Kolong itu. Waktu itu sempat begini nih, Pren. Cendera mata. Oh iya. Ingat Cendera Mata lah untuk kayak plakat gitu kan. ya plakat buat Estimuan bahwa Estimuan pernah project bareng sama Teater Kolong. Estimuan. Iya, sama Estimuan sama Teater Kolong. Enggak. Itu ada plakatnya lah, seingat saya gitu, untuk kenang-kenangan aja. Kalau nggak salah tuh terakhir kemarin kita masih kumpul-kumpul di Estimuan, mereka masih nyimpen, Masih ada dah? masih nyimpen plakatnya, Bro.
Mantap testimoni. Nah kalau yang di rumah Mas sih itu apa? Ada, itu yang punya kitanya. Kita bikin 2 kan. Oh 2 tadi. Buat Buat itu yang sama punya kita ya. teater kolongnya. Dari 2016 Los Bagados. Kemudian kita ada garapan lagi Prodimitasio itu tahun berapa Mas? 19. 2019. Lah cukup ini ya. Timpang. 2019. Ya dari 2016 itu Dari 2016 kita garapan lagi di 2019. 19. Itu karena kita star syndrome. Karena kita nggak sudah terkenal. Acara Los Bagados pecah. Nah kita baru tuh tampil lagi di 2019 Prodimitasio. Itu Iya, nggak salah. Mas lagi masih yang ngajak garapan lagi apa saya Mas itu Mas? iya. Saya ngajak kumpul doang, masih boleh. Kumpul ya? Ini boleh diterangin yang Serabi Solo gitu. Iya nggak apa-apa. Nah setelah itu kita kumpul lagi di Serabi Solo. Betul. Waktu itu proyekannya Mas Oki dan ada salah satu teman kita juga lah. Mas Diki sama Rere ya Mas. Ya, sama Mbak Rere. Di Perum. Di ya, Mas? Perum. Perumnas. Singkat cerita kita garapan lagi dengan naskah Prodimitasio. Nah pas itu sempat kepikiran tuh Mas. Naskah sampai milih tuh, Pren. Diterangkan dulu. Lau. Nah sebelumnya kan di pikiran saya kan kita udah pernah kan garapan teater utuh. Nah kepikiran Monolog. lagi ya udahlah garapan selanjutnya monolog biar lebih simple, terus nyoba garapan monolog. Mungkin ada yang ini, Pren. Teater monolog apa nggak usah diterangin, Pren? Teater Apa? monolog tuh pertunjukan teater yang seperti apa? Oh nggak usah, Jadi, nanti nggak kita usah ada ada bincang-bincang juga sama pelaku, sutradara, aktor. Nanti penggiat kita seni bisa teater lah ya. lihat. Oke. Kita langsung ngobrol. Makanya ikuti kita ya. Oke, Pren. Silakan. Gimana Di lagi tuh? 2019 ya Mas ya? 2019. Pagelarannya ya. Kemarin kan kumpulnya jauh tuh. Kumpulnya di tahun berapa sih? 2018-an, hampir 1 tahun kan. 2018 akhir lah. Iya. Hampir akhir lah. Nah, ya udah kan kepikiran nih Mas ada naskah. Ya. Menurut saya bagus, gimana? Pentas monolog, Prodimitasio. Nah, kata saya kan, ayolah nggak apa-apa, sutradarain sama saya kan. Cuman Mas Upi yang jadi aktornya mau nggak mau. Kalau Mas Upi oke, saya mau dapat akhirnya jadi juga kan ya. Pren, Prodimitasio kalau saya nggak salah, Prodimitasio ini naskah punya Arthur Esnalan kalau nggak salah. Ya, bagus sekali Arthur Esnalan. Dan yang sebenarnya saya kesulitan karena saya itu udah sulit menghafal dan ini lumayan panjang, lumayan banyak. Kalau nggak salah waktu itu kita bikin naskahnya itu selama 30 menit kalau nggak salah, 28 menit lah. Dan yang bikin saya susah menghafal adalah setiap dialog itu isinya saudara-saudara semua. Jadi saya sulit nih patokannya, saya sulit sekali. Dan yang teman-teman lihat nih Mas Iqbal ketawa-ketawa seperti ini, kalau jadi saudara beda banget, Pren. Wah, beda sekali nih. Wah, marah-marah isinya, emosi-emosi, pokoknya benar-benar. Ya itu yang dinamakan tapi totalitas, profesional, nggak masalah selama itu untuk kebaikan aktornya lah, untuk kebaikan kita lah itu. Mungkin bisa dilanjut Mas Iqbal. Arthur Esnalan. Nah, harus kebetulan lagi Arthur Esnalan salah satu dosen berarti Mas? Betul, dosen di ISBI Bandung. ISBI Bandung. Nah, kebetulan juga pembina kita dulu Ibu Meti. Testimoni teater ya. Testimoni teater waktu zaman sekolah, alumni STSI Bandung sekarang. Nah, sempat ini kan saya kan ngubungin tuh Bu Meti, Bu saya mau garapan monolog Prodimitasio dari Arthur Esnalan kan. Terus Ibu Meti langsung, ini saya punya kontaknya nih, karena kamu hubungin, minta izin. Ya waktu itu kalau nggak salah Mas Oki apa? Ente Pren yang ngubungin, Pren? Mas bukan? Mas Oki. Iya. Seingat saya Mas Oki. Iya, bukan Mas. Iya. Seingat saya Mas Oki karena waktu itu kan udah ada peralihan kan ketua umum Mas Oki. Bukan Mas itu. Bukan. Mas Oki yang ngubungin. Nah kita kontak tuh kayak gayaan kan kita ngubungin Pak Arthur, terus direspon baik Pak sama Arthur ya. Silakan dibawakan. Semangat gitu ya. Semoga sukses. Direspon lah. Ada bahasa itu nggak sih? Mau datang bagaimana Mas itu? Iya, kita ngundang lah intinya. Oh, yang ngundang juga kita ya? Kita mengundang ya. Kalau berkesempatan ya ada waktu luang, silakan datang, tempatnya juga kita kasih ya. Mungkin beliau dengan kesibukannya lah sulit tidak bisa hadir lah.
kita mengundang. Rodo Imitasio. Nah, pas di Garapan itu, waduh, banyak sekali tuh yang bantu kita ya mas. Betul, banyak lah teman-teman penggiat-penggiat teater yang support teater Kolong lah, bantu-bantu kita lah. Banyak, saya pribadi juga banyak kenal-kenal teman-teman. Berawal dari situ ya mas. Betul, dari situlah saya banyak kenal teman-teman penggiat teater yang lain, entah itu dari teater kampus, dari luar teater kampus, dari situlah. Ya nanti kita panggil satu-satu teman-teman kita ini ada di podcast. Seperti Tapi itu. makasih dulu. Iya, makasih buat teman-teman penggiat teater, seni teater yang gak mungkin saya sebutin satu-satu kan, yang udah bantu pagelaran teater Kolong 2019 lalu dengan judul Prodo Imitasio. Makasih banyak lah. Waktu itu juga diadain di Gedung Kesenian Masyarakat Tambang. Iya, di masyarakat Tambang juga. Pade juga ya. Pade betul. Dari ya Pecaruban, ya, mas. Dari Caruban. Setelah itu kita apa hiatus tuh. Itu balik lagi karena star syndrome banyak dikenal. Sebetulnya waktu itu nama teater Kolong udah kalau tumbuhan tuh udah mulai hampir bermunculan buah lah, udah ada sedikit ranum-ranumnya lah. Tapi entah karena apa ya, saya nggak bisa ngasih alasan juga, kita barangkali masih belum bisa ngasih alasan. Akhirnya kita hiatus lah, hilang lah dari peredaran teater lah. Sengaja biar dicari sama teman-teman. Sengaja biar dicari. Sampai ini kan ada cerita dari teater kampus mau ngundang iya. Kan ada suratnya nih sampai keder kan, dan ini mau ditaruh di mana nih teater Kolong nih. Setiap teater kampus kalau mau ngadain pagelaran tuh biasanya mereka ada inilah, ngirim invitation ya, undangan buat teater-teater yang ada di Cirebon lah. Nah, kita tuh sempat diundang beberapa kali, cuman karena mungkin mereka bingung mau kasih ke siapa, udah sulit kontak juga, kira ya seperti itulah, nyari-nyari lah mereka. Biar dicari aja berarti. Biar dicari aja sengaja. Biar dicari aja. Prodo Imitasio 2019, tapi nggak langsung itu kok. 2020 tuh kita masih kumpul lah, masih nonton teater lah kalau nggak salah. Ya, masih bareng-bareng nonton teater. Kesenian aja ya. Ya, 2021 kalau nggak salah tuh. Covid lah ya. Zaman-zaman Covid itu kita udah bener-bener gak ada pagelaran juga, udah nggak ada kegiatan berkesenian lah, jadinya vakum. Kalau nggak salah, saya nggak salah ingat seperti itu Mas Iqbal.